Pemirsa, saya mengajak Mbak Deno karena tadi dia keluar dari tempat diskusi, kemudian keluar. Kenapa Anda keluar? Kekerasan nggak menyelesaikan masalah. Bangsa ini udah terlalu banyak melakukan kekerasan. Tapi Anda kan juga bisa menyampaikan bahwa Anda tidak suka dalam diskusi tadi itu. Biasanya saya lebih senang bicara yang teratur, yang jernih, dan itulah ciri khas dari ganti presiden. Kita teratur, bersih, hatinya bersih, pikirannya jernih, itu yang menjadi ciri khas yang kita selalu sosialisasikan. Salah satu pertanyaan dari Pak Arsul adalah mengatakan bahwa mengapa Bu Neno dan teman-teman yang dari 2019 ganti presiden yang ditolak masuk itu tidak introspeksi. Kenapa Anda ditolak? Bukankah itu justru bahwa karena Anda dan teman-teman itu dianggap dalam tanda petik bikin masalah? Apa komentar Anda? Ya, saya mencatat hal-hal ini mulai dari deklarasi tanggal 6 Mei. Jadi deklarasinya ada di sana kita mengungkapkan keprihatinan kita kepada keadaan negara ini. Dan kita ingin sekali mengawal proses sampai ke jelas tertulis 17 April 2019. Nah, pertanyaannya belum Anda jawab. Kenapa? Apakah pernah Anda introspeksi? Sabar. Kemarin juga puluhan orang mengetuk jendela dan meminta saya membelokkan mobil supaya saya kembali. Saya selalu hanya bilang, Bapak jalanin tugas Bapak. Yang mengetuk siapa itu? Ada Dirintel, ada Sabara, ada petugas dari macam-macam, petinggi-petinggi, semuanya menginginkan saya kembali. Dan kemudian saya tetap mengatakan, Bapak sabar menjalankan tugas Bapak dalam mengatasi aksi. Kita juga bisa lihat itu hanya anak-anak remaja, ada 30 orangan, bakar-bakar itu, bakar-bakar ban. Kemudian ada yang nari-nari, seperti mabuk, dan akhirnya bisa bilang Anda seperti mabuk? Ya, gerakannya tuh begitu gitu. Itu sebuah tuduhan kadang-kadang itu. Ya, oke lah, tapi maksudnya gerakannya sebenarnya dia nggak terlalu konsen. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah, tapi yang penting adalah saya selalu mengatakan, Pak, saya sabar, Bapak juga sabar. Saya sabar menunggu sampai gerbang dibuka. Tetapi terus-menerus ketika terjadi negosiasi dari Datuk Budi ya, dari pihak LAM, terus menerus tidak kunjung datang sampai pukul 9. Nah, ada yang menarik sebenarnya di pukul 9:30 itu ya. Waktu itu sudah nggak ada apa-apa. Sekali lagi saya katakan bahwa jiwa saya adalah jiwa yang penyayang, sehingga saya bilang kalau saya punya makanan saya kepengen kasih polisi-polisi yang sudah kecapean. Dan itu saya katakan kepada Diana Tabrani di sebelah saya. Saya sedih melihatnya, aduh mereka jalanin kerjaan tugasnya. Nah, baru saya ngomong kayak begitu, terus datang makanan. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba ada hujan batu. Bang, hujan batu. Dan bunyinya sangat keras dan bertubi-tubi. Nah, dari siapa itu? Hujan batu. Pelakunya nggak tahu Anda? Ya, nggak tahu. Pokoknya saya kan di dalam mobil, batu berterbangan, terus kemudian ke mobil. Terus sebelumnya kan ada air mineral dipukul, ada benda keras 3 kali ya, 2 atau 3 kali itu. Tapi ini hujan batu sungguh-sungguh membuat semua di dalam mobil sedikit kaget. Nah, ketika kemudian hujan batu itu ada lagi mengetuk di sebelah kanan. Ibu, ini situasinya nggak benar, ini situasinya gawat. Terus saya bilang, Pak, Bapak yang bertugas untuk mengamankan saya, maka Bapak tolong amankan keadaan. Nah, ada hal yang saya rasakan sendiri. Jadi, kan yang punya mobil kan sayang sama mobilnya. Mobil itu supaya mundur, mau dimundurin, nggak bisa. Mobil itu diganjal. Siapa yang mengganjal? Saya nggak tahu. Ada pertanyaan, ada sekelompok orang yang menghalangi. Mengganjal dan kemudian bertubi-tubi lagi sampai akhirnya ya seperti yang teman-teman memang dengar atau lihat itu ada seorang bapak dan ada beberapa tangan menggebrak dan akhirnya kemudian mengeluarkan paksa, semuanya diseret, supir diseret, semua seperti kejadian yang terjadi. Jadi adalah hal yang tidak menyenangkan saat itu. Saya tahu Anda pasti merasa tidak sedih, tertekan, marah dan sebagainya. Saya gini. Saya ini ibu-ibu, saya ini perempuan. Saya nggak suka kekerasan, makanya saya bilang itu siapa yang teriak-teriak itu, tolong jangan teriak-teriak. Kita bisa ngomong baik-baik dan kenapa? Siap.
Saya harus kembali ke sana. Mbak Neno, terima kasih. Bang Ali ikutan ke sini. Oke. 1,3. Kalau ini perlakuan terhadap Skala. Mbak Neno Warisman atau kemudian terhadap beberapa yang lainnya, Apa isinya? intinya adalah beliau menyampaikan tadi itu nggak nyaman bahwa ketika di sana dilemparin dan sebagainya. Artinya dugaannya orang yang tidak setuju dengan gerakan hashtag itu, tagar itu. Iya. Dan itu pasti arahnya ke tempat yang berseberangan dengan mereka.